Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan membuat satu rangkuman video yang berisikan tentang beberapa materi dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pendahuluan laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu yang pertama sebagai alat komunikasi. Jadi dapat diartikan bahwa merupakan bagian dari manajemen keuangan. Laporan keuangan juga merupakan bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan, di mana laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan tersebut. Kemudian, laporan keuangan berdasarkan jenisnya. Nah, terdapat beberapa jenis dari laporan keuangan ini. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, dan kemudian laporan perubahan modal. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama itu laporan keuangan yang bersifat historis, di mana yang dimaksud itu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Kedua, proses penyusunannya, di mana laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran. Yang ketiga yaitu informasi yang bersifat kualitatif, dan yang terakhir laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan memakai laporan diasumsikan dan memahami bahasa teknis akuntansi. Selanjutnya di sini juga saya akan membahas tentang keterbatasan laporan. Dalam hal ini saya akan membahas dua keterbatasannya. Yang pertama yaitu laporan keuangan yang bersifat umum, di mana disajikan untuk semua pemakaian dan bukan dimaksud untuk memenuhi kebutuhan tertentu saja, misalkan bank dan juga pajak. Selanjutnya, proses penyusunan laporan keuangan itu tidak luput dari penggunaan taksiran yang berbagai pertimbangan. Dan juga laporan keuangan itu ada yang laporan yang dapat dipercaya. Nah, laporan yang dapat dipercaya itu di mana dapat diartikan yang pertama dapat diuji, di mana kebenaran informasinya itu harus dapat diuji oleh penguji yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Kemudian netral. Nah, artinya informasi tersebut tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu. Misalkan harus disediakan pada kebutuhan umum pemakai. Dan yang ketiga, menyampaikan yang harusnya. Artinya informasi yang akuntansi yang berasal itu harus disampaikan sesuai dengan kebenarannya. Selanjutnya kita akan membahas laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, jadi dapat diartikan menurut Bambang Subroto, neraca itu dapat disebut juga sebagai posisi keuangan atau laporan kondisi keuangan. Jadi salah satu dari laporan keuangan itu memberikan informasi tentang posisi dan keadaan keuangan perusahaan pada saat tertentu. Selanjutnya komponen dan pos neraca. Nah, komponen neraca menurut Heri ada 3 neraca, yaitu aktiva, utang, dan juga ekuitas. Sedangkan klasifikasi pos neraca itu menurut Heri dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang menjadi lebih berguna bagi manajemen kreditor dan investor ketika pos-pos yang ada dalam laporan klarifikasi secara tetap ke dalam masing-masing kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Yang terdapat beberapa pos neraca itu yang pertama aktiva lancar, investasi jangka pendek, kemudian aktiva tetap. Selanjutnya, laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan,
PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kemudian, perbedaan antara pengeluaran dan pengeluaran penghasilan. Jadi, berdasarkan pengertian, pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran biaya-biaya yang harus memberikan manfaat ekonomis pada saat periode berjalan yang terjadi pengeluaran. Baik, materi kita yang ketiga tentang laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi yaitu merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun, di mana laporan laba rugi digunakan sebagai informasi untuk melihat hasil dalam aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya adapun unsur-unsur laporan laba rugi itu, jadi setiap perusahaan atau badan usaha memiliki kebijakan, jenis operasi, dan valuasi yang berbeda. Hal ini juga akan mengarah kepada adanya perbedaan dalam laporan keuangan, laporan laba rugi yang terdapat beberapa masing-masing badan usaha. Sedangkan dasar tunai dan akrual dalam akuntansi. Yang pertama yaitu dasar tunai, di mana dasar tunai dalam akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, sedangkan dasar akrual dari penggunaan akrual basis untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan periode waktu terjadinya sebagai lawan dari waktu arus kas akrual yang terkait dengannya. Sedangkan laporan laba rugi yang ditahan, jadi dapat dikatakan juga dengan laba ditahan, yaitu bagian dari laba yang bersifat perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Sedangkan selanjutnya yaitu laporan modal sendiri. Nah, modal sendiri yang berasal dari sumber intern ialah keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari sumber eksternal dari modal yang berasal dari pemilik permasalahan. Dapat juga dikatakan bahwa modal yang berasal dari pemilik perusahaan berbagai macam bentuknya, yang bentuk hukumnya itu dari masing-masing permasalahan yang bersangkutan. Sedangkan prinsip perhitungan dan pendapatan biaya. Nah, prinsip perhitungan biayanya yaitu mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Sedangkan prinsip pendapatan biaya, pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi keempat dari video ini tentang analisis laporan keuangan yang telah diperbandingkan. Jadi, pentingnya laporan keuangan bagi berbagai pihak dapat saya jelaskan. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Jadi ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreditur, di mana pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa. Kemudian investor. Nah, investor ini merupakan pihak yang membeli saham atau komisaris perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan juga menguntungkan. Ketiga, akun publik. Akun publik ini adalah pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan.
sehingga penilaian dalam bentuk rekomendasi. Dan yang keempat yaitu karyawan. Jadi pihak secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan. Oleh karena itu perlu laporan keuangan mengetahui kondisi di masa yang akan datang. Dan juga Bapepam. Jadi apa yang dimaksud dengan Bapepam? Yaitu pengawasan atau mengawasi perusahaan yang go publik serta melakukan evaluasi laporan keuangan dalam perusahaan tersebut apakah layak atau tidak perusahaan itu go publik. Yang keenam yaitu konsumen. Jadi pihak yang menikmati produk dan jasa dihasilkan oleh perusahaan sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa dihasilkan oleh perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu pemasok. Jadi pihak tersebut menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan sehingga perlu laporan keuangan untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang jasa yang supply. Jadi kedelapan yaitu pemerintah. Jadi pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Kemudian metode dan teknis analisis. Yang pertama yaitu analisis vertikal atau statis, di mana metode analisis vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama, sehingga dapat disebut metode statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Kemudian metode dan teknis analisisnya, analisis horizontal atau dinamis. Jadi dapat dikatakan teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Terdapat juga teknis analisisnya yang analisis perbandingan, kemudian tren atau tendensi, kemudian laporan dengan presentasi per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, selanjutnya analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio, analisis perubahan laba kotor, dan juga analisis break even. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan dalam laporan neraca dalam satu periode yang dapat disebabkan oleh adanya perolehan aktiva baru, adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan utang piutang, kemudian berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancang, adanya perubahan aktiva laba rugi, dan juga adanya penambahan atau pengurangan modal dan lain-lain. Pada materi selanjutnya yaitu materi kelima dari video ini, kita akan membahas dari modal kerja. Jadi apa itu yang dimaksud dari modal kerja? Jadi modal kerja itu merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Nah, modal kerja ini juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan juga persediaan dan aktiva lancar lainnya. Jadi pengertian modal kerja ini secara mendalam dalam konsep modal kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan juga konsep fungsional. Adapun beberapa tujuan dari modal kerja yang dapat saya sampaikan. Jadi kegiatan seseorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasionalnya perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu investasi dalam aktiva lancar cepat dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Dan yang ketiga, dalam praktiknya ini sering kali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar. Dan juga bagi perusahaan yang relatif kecil, dan juga terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, yang pertama
modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidak selalu tersedia. Jadi oleh karena itu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama kebijakan dalam upaya memenuhi modal kerja, harus selalu memastikan faktor-faktor tersebut. Jadi yang pertama yaitu faktor jenis perusahaan, syarat kredit, lalu waktu produksi. Kemudian apa saja sumber-sumber dari modal kerja? Yang pertama yaitu sumber internal perusahaan dan juga sumber eksternal perusahaan. Dalam penggunaan modal kerja, hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerjanya sangat erat. Artinya penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau juga sebaliknya. Dalam penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja sendiri. Dan juga laporan penggunaan modal yang terakhir, yaitu dalam analisis tersebut sumber dan penggunaan modal kerja menghasilkan suatu laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Dari maksud tersebut, modal kerja itu sendiri dalam laporan sumber dan penggunaan atas dasar kasnya. Baik, selanjutnya materi terakhir kita pada video kali ini yaitu tentang analisis sumber penggunaan kas. Jadi pengertian dari sumber kas adalah uang tunai yang paling liquid termasuk seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Kemudian analisis laporan sumber dan penggunaan kasnya. Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan alat analisis yang penting bagi manajer keuangan. Jadi untuk mengetahui aliran kas, dari mana kas tersebut berasal dan untuk apa kas itu digunakan. Adapun penyebab perubahannya, yang pertama itu kelompok yang memperbesar kas atau sumber-sumber kas. Kedua, kelompok yang mengurangi jumlah kas dalam penggunaan kas. Adapun sifat laporan sumber dan penggunaan kasnya yaitu laporan perubahan kas, laporan sumber dan penggunaan kas, laporan sumber dan penggunaan kas. Dan yang juga terdapat sumber penggunaan kas menurut Johnson yaitu pinjaman jangka panjang yang dana yang diperoleh dari pasar dan dana yang tidak perlu dilunasi selama 1 tahun dalam jangka pendek. Jadi pinjaman jangka panjang itu dana yang bersifat dari pasar dana yang harus dikeluarkan kepada kreditur dalam jangka pendek atau dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan sumber dananya berasal dari dalam perusahaan, terdiri dari penjualan tunai, pengumpulan piutang, kemudian hasil penjualan aktiva tetap. Adapun penyusunan laporan sumber dana dan penggunaan kas menurut Basu, langkah-langkah yang dapat diambil, yang pertama menetapkan tujuan, menyusun anggapan-anggapan, menetapkan berbagai alternatif tindakan, dan juga mengadakan penilaian terdapat alternatif yang dipilih, mengambil keputusan dan juga menyusun rencana pendukungnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kertas kerja dalam bentuk proksis. Untuk perubahan kas terdiri dari laporan kolom sebagai berikut. Yang pertama, mendaftar pos-pos neraca yang diperbanding antara 2 titik waktu tertentu dalam kolom pertama dan kedua, yang dipisahkan antara kolom debit dan kolom kredit. Kemudian mendaftar pos-pos laporan laba rugi dan juga tentukan kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pos-pos neraca, dan juga menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada pos-pos neraca, dan juga membuat jurnal penyesuaian dalam proksis tersebut untuk menghilangkan akibat dan juga memindahkan saldo atau perubahan-perubahan setelah disesuaikan. Jadi itulah tadi beberapa materi yang terdapat dari materi pertama sampai materi ke-6 yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini dan juga penggunaan salah kata. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.